Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anila Herdiana Putri dengan NPM 21114045 dari Pendidikan Olahraga 21. Baik, di dalam video ini saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang fase cedera dan model pencegahan cedera dengan dosen pengampu Bapak Trianto MPD atau kuliah perawatan pencegahan cedera. Yang pertama, kita masuk ke dalam proses degenerasi dan inflamasi. Proses degenerasi dan inflamasi terjadi pada beberapa hari awal setelah cedera. Proses ini dicetuskan karena adanya kerusakan sarkolema. Kemudian terjadi influx kalsium yang tidak terregulasi ke dalam sarkolema yang cedera. Fase ini dimulai segera setelah terjadi cedera. Fase ini ditandai oleh respon inflamasi tubuh. Pembuluh darah melebar untuk memungkinkan aliran darah yang lebih tinggi ke area yang cedera. Sel-sel darah putih bermigrasi ke area tersebut untuk membersihkan debris dan melawan infeksi. Inflamasi juga memicu rasa sakit, kemerahan, dan membengkak. Regenerasi sel otot dimulai pada 4-5 hari pertama setelah kerusakan dan memuncak setelah 2 minggu. Kemudian, secara gradual akan menurun pada 3-4 minggu setelah terjadi kerusakan. Fase dimulai beberapa hari setelah cedera dan bisa berlanjut selama berminggu-minggu. Sel-sel baru dan jaringan mulai tumbuh untuk menggantikan yang rusak atau hilang. Proses ini melibatkan pembentukan jaringan perut dan menyembuhkan luka. Pembuluh darah baru juga mulai tumbuh untuk menyuplai darah ke area yang cedera. Fase ini penting untuk memulihkan kekuatan dan fungsi normal. Proses ini dapat dipengaruhi oleh aktivitas fisik dan terapi rehabilitas. Selanjutnya kita masuk ke model pencegahan cedera. Yang pertama ada model Haddon. Dikembangkan oleh William Haddon, model ini membagi pencegahan cedera menjadi 3 fase, yaitu sebelum cedera, selama cedera, dan setelah cedera. Dan selama cedera, model ini memungkinkan fokus pada intervensi pra-kejadian, selama kejadian, dan pasca kejadian. Model ekologi memandang cedera sebagai hasil interaksi kompleks antara individu, lingkungan, dan perilaku. Intervensi pencegahan dapat ditargetkan pada berbagai tingkat termasuk individu, interpersonal, komunitas, dan kebijakan. Yaitu ada model HIRAK, umumnya digunakan di lingkungan kerja. Model ini melibatkan identifikasi bahaya potensial, penilaian risiko, dan pengendalian risiko untuk meminimalkan kemungkinan cedera di tempat kerja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.